Ingat teman-teman, zoom ini dia akan melakukan pembesaran tepat di mana kursor kita berada. Di berbagai aplikasi perintahnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita melakukan pengkopian mau berapapun dengan mudah bisa kita lakukan. Kalau delete, dia menghapus secara permanen ya. Tapi kalau Ctrl X, dalam hal ini cut, dia adalah memotong dan membawa hasil potongan itu di dalam clipboard istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya, Aji Permana Official yang selalu setia dengan channel kami. Terima kasih yang selalu bersama, yang selalu mensupport, selalu mendukung channel kami ini. Kita melanjutkan materi pembicaraan kita tentang Adobe Audition ya. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal fitur-fitur dasar ya dari sebuah Adobe Audition. Yang saya maksudkan di sini fitur-fitur dasar itu adalah bagaimana kita melakukan pemotongan ya, kemudian penyambungan sebuah audio, kemudian juga pembersihan, juga penempelan ya. Dan sebagainya nanti seiring waktu saja sampai di mana gitu ya, kita akan menghadirkan materi ini. Yang jelas bahwa ini fitur-fitur dasar ya dari sebuah pengeditan. Nah, kalau kita sudah melakukan perekaman ya, kemudian ini kan masih dalam bentuk format audio mentah namanya ya, kalau istilah saya gitu ya. Teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa setiap aplikasi ya, apapun itu ya, bahkan semua aplikasi tidak hanya di audio ya, aplikasi jenis apapun ya, itu nampaknya sudah menjadi konsorsium internasional ya, bahwa kita apabila melakukan operasi ini hasilnya begini gitu ya. Sebagaimana aplikasi lainnya, bahwa di Adobe Audition ini juga dikenal dengan istilah cut ya, delete ya, paste gitu. Dan kita tentu mafhum semuanya bahwa untuk cut itu pasti memotong, paste itu untuk menempel, delete untuk menghapus ya. Itu semua ya, semua mafhum. Di berbagai aplikasi perintahnya seperti itu. Dan saya katakan tadi ini kayaknya merupakan memang perintah baku ya untuk setiap aplikasi ya. Perintah yang standar katakanlah, bahwa kalau kita cut itu pasti memotong gitu ya. Dan hebatnya lagi ya, karena ini merupakan hukum internasional, bahwa apabila kita melakukan paste itu pasti shortcutnya kalau di keyboard itu perintahnya Ctrl V ya. Kalau copy Ctrl C gitu ya. Kalau mengcut Ctrl X gitu ya. Nah, ini juga berlaku pada Adobe Audition ya. Jadi kita bisa memberlakukan shortcut ya, istilahnya itu, atau perintah pintas pada tombol keyboard dengan hal-hal demikian untuk mempermudah kita dalam melakukan operasi pada sebuah file audio ya. Nah, untuk itu kita bisa melakukannya dengan mouse ya, bisa juga melakukannya dengan keyboard ya. Saya karena sudah terbiasa ya, beberapa perintah-perintah seperti itu saya lakukan melalui keyboard gitu ya, untuk menempel, untuk memotong dan sebagainya. Oke, itu dulu yang perlu diketahui. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar ya untuk melakukan operasi pada sebuah data audio yang sudah kita rekam. Dan kita cari file kemarin kita yang sudah kita rekam ya, file tes saja. Oh ya, ini masih ada di recentnya ya, tinggal kita buka saja. Nah, ini file hasil rekaman kita kemarin ya, yang sudah kita lakukan secara sambil lalu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan data audio yang sudah kita simpan seperti ini? Ini data mentah sekali lagi, yang kita rekam dengan modal suara saya ya. Nah, jadi dari data audio yang ada ini kita bisa melakukan berbagai operasi ya.
Untuk fungsi pertama, kita teman-teman bisa melakukan pengkopian, penggandaan gitu. Baik menggandakan audio ini secara keseluruhan ataupun per kata, per kalimat atau per part sekecil apapun bisa kita copy dan bisa kita gandakan. Misalnya kita letakkan di sini ya. Kita zoom dulu nih supaya agak dekat. Ini apa nih bunyinya nih? Biarkan saja ini. Nah, biarkan saja ini. Caranya kita select dulu nih. Kita select. Nah, sudah terselect. Kemudian kita tekan. Kalau untuk mengcopy itu kita bisa klik kanan ya. Untuk mouse kita bisa lakukan dengan cara klik kanan. Kita copy. Atau juga dengan tombol di keyboard ya, dengan Ctrl C. Nah, itu tercopy dia. Ini kalau sudah seperti ini kita melakukan pengkopian mau berapapun ya, dengan mudah bisa kita lakukan. Kita tekan aja Ctrl V terus nih. V, kemudian V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ini bisa kita lakukan. Kenapa mudah? Karena secara digital. Kalau secara manual zaman kaset dulu mana mungkin seperti ini itu. Kita mengulang-ulang seperti itu dengan sedikit sekali. Ya. Biarkan saja ini, biarkan saja ini, biarkan saja ini. Nah, itu kan kita bisa melakukan pengkopian. Oke. Kita bisa melakukan penghapusan. Nah, itu tentu saja penghapusan ya, pada sebuah kata atau kalimat gitu ya. Coba kita letakkan di tengah sini. Kita ambil katanya nanti kata apa. Nah, untuk mempermudah sebagaimana pelajaran kita kemarin, kita zoom dulu nih. Kita zoom. Nah, ingat teman-teman, zoom ini dia akan melakukan pembesaran tepat di mana kursor kita berada ya. Di area mana kursor kita berada itu yang dijadikannya sebagai acuan tengah. Misalnya kita letakkan di sini. Kita zoom. Nah, dia akan meletakkan di tengah. Jadi di tengah. Kiri dan kanan sama. Misalnya nih, nah sekarang kita akan melakukan penghapusan. Nih, misalnya ini kata apa nih? Dia akan tampil sebelah. Satu saja, satu gelombang suara. Oke, kita akan hilangkan sebelah ini. Sebelah. Nah, Dia akan tampil sebelah. Satu saja, satu gelombang suara. oke, nih sebelah. Ya, kita zoom lagi lah kalau perlu. Nah, zoom lagi. Terlalu besar ya. Oke, ini kita ambil kisi-kisinya seperti ini. Kita hilangkan sebelah. Ingat harus diselect ya. Jadi misalnya kita ingin menghapus ini, ya kita harus select dulu. Nih kita select dulu. Lihat nilai selectnya dari menit keberapa sampai keberapa nih ketahuannya. Kita sudah select, kita tekan tombol delete di keyboard. Hilang dia. Dia terhapus itu. Dan filenya menjadi tersambung secara otomatis ya. Akan menyambung secara otomatis. Oke, itu delete ya. Yang pertama untuk menghapus kita bisa melakukan delete. Kita batalkan dulu. Ingat pembatalan juga secara umum Ctrl Z ya, undo ya. Jadi di dalam Adobe Audition juga dikenal redo dan undo ya. Oke, kita undo dengan Ctrl Z. Itu tadi yang kita hapus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan penghapusan dengan cutting ya, atau mengcut ya. Nah, untuk perintah-perintah dasar ini sebenarnya sekedar tambahan untuk teman-teman semuanya ada di dalam perintah edit ini ya. Jadi perintah edit ini ada semua di sini ya. Nah, jadi di sini ada. Kita bisa melakukan baik melalui perintah edit ini ataupun juga melalui shortcut atau pintasan-pintasan perintah yang ada pada keyboard. Yang ada sebelah sini, ini pintasan perintah. Cut itu adalah Ctrl X. Benar nggak Ctrl X? Kita lihat di edit sini. Iya, nih Ctrl X. Nah, kita bisa melakukan Ctrl X ya, Ctrl X gitu. Hilang juga. Jadi baik delete ataupun Ctrl X sama-sama menghapus ya. Namun catatan nih teman-teman ya, bahwa antara delete dengan cut walaupun fungsinya sama-sama menghapus, tetapi ada perbedaan. Di mana bedanya? Kalau delete dia menghapus secara langsung, secara permanen ya. Tapi kalau Ctrl X dalam hal ini cut, dia adalah memotong
dan membawa hasil potongan itu di dalam clipboard istilahnya. Ibarat sebuah tulisan itu ya, kalau delete itu kita nih menghapus tulisan itu. Tetapi kalau Ctrl X kita memotong tulisan itu dan tulisan itu kita bawa. Artinya tulisan itu tidak hilang, bisa kita tempelkan kemanapun. Nah di sini perintah fungsi yang lainnya adalah menempel atau mempasta. Jadi hasil cutting kita tadi, Ctrl X tadi itu bisa kita bawa kemana? Misalnya ke sini kita letakkan, kita tempelkan di situ bisa. Dengan cara sebagaimana biasa juga, perintah umum nih untuk paste Ctrl V. Jadilah dia di situ letaknya, ya. Jadi dia fungsinya lebih kepada memindahkan. Nah ini mungkin yang lebih tepat ya. Jadi kalau Ctrl X dia itu lebih digunakan untuk kita memindahkan. Jadi kalau kita memang ingin misalnya kita dalam melakukan perintah ingin menghapus, gunakan saja delete gitu. Tetapi kalau ingin memindahkan kita gunakan Ctrl X. Karena Ctrl X cut itu biasanya disertai dengan Ctrl V ya. Tempel, memfasta. Itu bedanya. Sama-sama menghilangkan, tetapi kalau Ctrl X atau cutting ini dia bisa menempelkan lagi ke tempat lain. Oke, itu sudah ada beberapa fungsi ya. Sama beda juga dengan antara Ctrl X dengan Ctrl C ya. Antara copy dengan potong. Kalau potong tadi ya, dia memindahkan, lebih tepat kepada memindahkan ya. Tapi kalau copy dia menggandakan ya. Menggandakan. Keduanya sama, mengcopy daripada apa yang diselect ya. Tetapi bedanya kalau Ctrl C atau copy saja dia benar-benar menggandakan, artinya tanpa menghilangkan sumber asalnya. Tapi kalau Ctrl X dia sumber asalnya hilang karena dia cut gitu. Nah dengan adanya kemampuan kita bisa memotong dan menempel ini, maka di dalam sebuah file deretan diagram audio ini kita pun secara otomatis bisa melakukan pertukaran kata. Misalnya kita akan tukar kata yang di depan jadi ke belakang, yang ke belakang jadi ke sono, bisa ya dengan fungsi daripada Ctrl X tadi. Disinilah kita bisa merekayasa kata-kata seseorang. Hati-hati. Jadi di dalam audio itu sekarang ini di zaman era digital ini suara kita itu bisa dimanipulasi, bisa direkayasa ya, dengan pemotongan-pemotongan seperti ini. Contoh misalnya seorang saksi di pengadilan atau seorang terdakwa, dia mengatakan saya tidak pernah mencuri kambing si B misalnya, kata si A nih. Tapi kata-kata itu bisa dimanipulasi, saya tidak pernah mencuri menjadi saya pernah mencuri dengan menghilangkan tidaknya. Jadi tidaknya bisa diambil menjadilah saya pernah mencuri. Ini kan sesuatu yang berbahaya kalau direkayasa seperti itu. Ini hasil daripada editing sebuah audio. Kalau di zaman dulu susah ya yang seperti itu, mengedit suara orang gitu, menukar-nukarkan kata orang, susah. Karena dulu bentuknya pita, masa ya yuk pita disambung-sambung, bisa sih, tapi dengan cara menyambung-nyambung pita gitu. Tapi kan jadi jelimet jadinya ya pekerjaannya gitu. Nah itu jadi dengan seperti itu kita bisa melakukan operasi pemotongan, penyambungan, penempelan, penghapusan sudah kita lakukan tadi ya. Dengan perintah-perintah seperti itu maka kita pun bisa menyambung gitu. Menyambung ini dengan file lainnya gitu kan, dengan cara kita buka kembali file yang lain gitu ya. Nah dengan demikian kita bisa menyambungnya dengan file lain. Coba kita buka ya. Ini kemarin ada file AU segini lah. Nah
Ini kan file yang lain nih, file AU ya. Untuk sendiri meletakkan di posisi untuk sampel rate ini adalah select, kita select semua. Untuk menselect semua ini ada 3 cara. Pertama, kita bisa melakukan manual dengan mengarsir dari awal ini sampai akhir. Yang kedua, dengan double klik tadi, yang saya tidak sengaja nih karena kursornya masalah ini tidak sengaja sebenarnya. Nah, ini juga menselect. Seberapa panjang pun dia akan select gitu ya. Semuanya dari awal sampai akhir. Atau dengan menekan Ctrl A gitu. Nih, Ctrl A. Nah, dia terselect semua dari awal sampai akhir. Kita copy saja, mau copy mau cut. Kalau di warung itu mau copy apa teh, itu ini tidak, mau copy apa cut. Cut itu minuman apa ya? Misalnya kita copy saja, kita copy ini, dia sudah tercopy. Nah, dia teman-teman kalau tercopy ya biasa, sebagaimana biasa perintah di dalam sebuah komputer itu dia akan dibawa ke clipboard. Nah, yang di dalam clipboard ini bisa kita tempel, kita paste ke tempat lain, misalnya ini ke file yang ini satunya nih. Nah, kita double klik saja. Kalau ingin kita berpindah file, kita tinggal double klik ya. Nih, dia pindah, ya kan? Kalau tes saja, kita pindah ke sini. Ini masih ada nih di clipboardnya ya, hasil daripada kopian ini semua. Kita pindah, kita letakkan ke ujung sini misalnya, kita paste ke ujung sini ya, ke ujung paling akhir. Sebagaimana untuk ke ujung cukup kita tekan ini. Nah, dia akan ke akhir. Nah, di akhir ini kita tekan paste atau tombol Ctrl V, maka dia akan tertempel di belakang. Nah, jadi file tes saja ini secara keseluruhan kita sambungkan ke sini gitu ya, dengan memanfaatkan pengkat, cutting, dan fasting gitu ya. Nah, kita bawa ke, kalau kita ingin lebih dekat, kita hapus nih spasinya gitu. Nah, jadilah dia tersambung gitu. Tersambung ini jadinya nih, akhirnya menjalankannya. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah bentuk. Nah, kan dia jadi tersambung. Oke, itu dulu ya untuk kesempatan pertemuan kita kali ini. Dan nanti kita akan bahas kembali bagaimana pemolesan. Apa polesan yang bisa kita lakukan di luar daripada potong, tempel, paste, dan sebagainya itu tadi. Itu nanti kita akan sampaikan pada materi berikutnya. Oke, itu saja dulu teman-teman untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk yang lainnya nanti kita akan sampaikan pada episode yang akan datang. Sebelum berpisah, saya ingatkan dulu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe Anda merupakan dukungan moral bagi kami untuk terus menghadirkan materi-materi yang mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan share, bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin saja membutuhkan informasi yang serupa, terutama teman-teman yang sama-sama kita sebagai pemula yang ingin belajar tentang audio, terlebih dalam materi kita Adobe Audition merekam dengan komputer. Ikuti untuk materi berikutnya. Saya J Permana, terima kasih. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.